Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita masih terus menerjemahkan satu ayat dari kitab Injil Yohanes, dan kali ini tentu kita akan melanjutkan penerjemahan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Ayat ini akan kita baca menurut pembacaan Erasmus. Berbunyi demikian: kai hologos sars egeneto, kai eskanosen en hemin kai tia sametha, ten dosan autu, dosan hos monogenos para patros, peleres karitos, kai aleteias. Nah, seperti biasa kita akan menganalisa kalimat ini dan memperhatikan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, dan untuk mempermudah kita dalam menerjemahkannya, kita akan mengenali dulu terlebih dahulu kata kerjanya. Manakah di sini yang termasuk kata kerja? Tentu yang pertama kita akan lihat di sini ada di sini egeneto, dan kata egeneto sudah keluar atau muncul beberapa kali di dalam terjemahan yang sudah kita lakukan beberapa video terakhir. Dan tentu kita tandai dulu. Dan yang kedua ada satu lagi di sini eskenosen. Kita akan tandai dia. Dan yang ketiga masih ada satu lagi, theasameta. Ada tiga kata kerja yang perlu kita kenali di sini, dan tentu kita akan berikan passingnya. Yang pertama itu adalah egeneto. Dia adalah second aorist active indicative third singular dari kata ginomai yang artinya become atau was, karena dia bisa menjadi to be. Dan yang kedua tentu ini eskenosen. Dia adalah first aorist active indicative third singular dari kata skenoo yang artinya adalah dwelled atau tabernacle. Nah, kata dwelled di sini berbeda dengan kata yang sering kita kenal yaitu menon. Nah, yang ketiga kata kerjanya adalah eteasameta. Dia adalah first aorist active indicative dari third plural dari theaomai yang artinya I behold atau I see. Jadi dalam hal ini karena dia menjadi first plural, maka kita terjemahkan menjadi we beheld atau we saw. Nah, seperti biasa juga kita perlu kenalin mana yang merupakan subjeknya. Tentu kita perhatikan apa mana saja yang merupakan nominatif di sini. Ini hologos tentu menjadi subjek, dan sars juga bentuknya nominatif. Tentu dengan adanya egeneto, maka sars di sini nantinya akan menjadi komplement atau predicate. Dan kemudian ini ada kai, dan subjeknya ada di sini tersembunyi. Hanya itu saja yang merupakan nominatif. Tentu kita perlu mengenali beberapa elemen penting di sini. Monogenos. Monogenos adalah kata yang kontroversial. Para ahli bahasa Yunani memperdebatkan kata ini. Ada yang mengatakan arti daripada monogenos itu adalah the one and only. Tetapi sekelompok lain juga mengatakan bahwa monogenos itu artinya adalah mono memang artinya satu, genos di sini mereka mengatakan itu dari kata genao, maka ini artinya adalah only begotten. Jadi ada perdebatan, makanya juga di dalam penerjemahan ayat ini atau kata ini di dalam berbagai terjemahan Alkitab mereka memiliki perbedaan pemberian arti terhadap kata ini. Jadi bagi kita tidak menjadi permasalahan itu, saya menerima ini menjadi suatu kata yang unik. Saya memilihnya tentu artinya adalah only begotten, karena saya mengikuti terjemahan Alkitab daripada King James, saya ikuti pola penerjemahan mereka. Dan yang berikutnya adalah en hemin, kata en tentu kita sudah sering kita pakai, dan tentu ikut dative dan artinya with atau di dalam hal ini among. Dan kata pleres artinya full. Patros berasal dari kata pater, dan patros di sini adalah bentuk daripada genitif. Kemudian pleres artinya full. Karitos dari karin, grace, aleteias kita sudah tahu. Dan tentu seperti biasa juga kita akan berikan grafiknya atau diagramnya. Nah, di sini ada sedikit mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Seperti yang saya katakan, saya akan mencoba saya membuatnya sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami. Tetapi jika tidak memungkinkan karena harus melihat ayat yang sebelumnya atau ayat yang setelahnya, maka saya akan tiadakan, apalagi ketika itu sangat kompleks sekali.
maka kita akan tiadakan dan saya hanya memberikan terjemahannya. Baik, ini adalah diagramnya yang saya berikan di sini dan mudah-mudahan diagram ini bermanfaat buat Anda. Nah, sekarang kita akan terjemahkan seperti yang biasa saya katakan, sebenarnya dari sini pun kita bisa terjemahkan. Kai, hologos, egenetosars. Kita ubah strukturnya agar kita mengerti mana yang menjadi kalimat utama, mana yang bukan kalimat utama atau yang subordinate atau anak kalimat dan sebagainya. Oke, kita akan lihat di sini terjemahannya. And ini ada and, hologos sebagai subjek, ini adalah to be-nya, became atau become seperti to be, berfungsi seperti to be, and hologos egenetosars, and the word became flesh, and di sini the word pada prinsipnya juga berbicara sebagai subjeknya di sini, and the word dwelt, or he dwelt, referring he di sini berbicara tentang hologos, dwelt atau tabernacle among us, and we beheld his glory. Dosa adalah glory. The glory as the only begotten from the Father atau of the Father, the glory full of grace and truth. Ini dari grafiknya bisa kita terjemahkan, kita berikan pengertiannya sedemikian. Nah, tentu dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan firman itu menjadi daging, karena di sini dibuat kata flesh, tentu kita mau perhalus, kita buat menjadi manusia. Dan firman itu menjadi manusia, dan dia berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, ini adalah terjemahan yang sederhana yang kita buat lebih harfiah agar benar-benar kosakata yang sudah kita hafal, yang sudah kita pelajari, kita benar-benar aplikasikan di dalam penerjemahannya. Tentu kalau mau diterjemahkan lebih sempurna bisa, tapi harus direstruktur kembali susunannya agar kelihatan lebih baik. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat dan memotivasi Anda terus untuk belajar. Dan jika ingin melanjutkan pelajaran selanjutnya, silakan lihat untuk video penerjemahan Yohanes 1 ayat yang ke-15. Dan tentu saya tidak bosan-bosannya mengatakan teruslah belajar bahasa Yunani, karena dengan belajar bahasa Yunani Anda akan bisa mengerti maksud Tuhan di dalam bahasa aslinya, bahasa di mana kitab-kitab perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali untuk pelajaran yang selanjutnya. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.